Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sastra, perkenalkan saya Andri Nugraha. Di sini saya akan membahas suatu permasalahan yang ada di dalam sebuah novel yang berjudul Ajab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Dalam novel ini mengangkat tema bahwa adat dan kebiasaan yang kurang baik dalam masyarakat akan menimbulkan kesengsaraan dalam kehidupan. Adat dan kebiasaan ini adalah adat menjodohkan anak dan juga sikap menyombongkan diri. Dalam kehidupan ini seharusnya dihilangkan karena sifat menyombongkan diri ini kurang baik. Kebiasaan menyombongkan diri dicerminkan melalui tokoh Barigin atau Sutan Barigin, ayah Maryamin. Ia merasa bahwa ia adalah orang yang paling kaya yang bisa membeli segalanya dengan hartanya. Namun hal ini tidak terbukti ketika ia mengajukan perkara pembagian hartanya ke pengadilan. Dalam kasus tersebut, ia gagal melawan saudaranya yang tidak diakui, Baginda Raja. Dari kejadian ini, Sutan Barigin baru menyesali perbuatannya dan ia akan membawa kesengsaraan bagi keluarganya sendiri. Tema dari novel ini tercermin dari beberapa dialog seperti, setelah semua harta habis, sapi dan kerbau telah habis dijual. Sisanya tinggal rumah dan itu pun harus diberikan kepada Baginda Mulia. Setelah jatuh miskin, sekarang Sutan Barigin terbaring lemah di atas kasur yang lusuh. Badannya panas dan ia pun selalu merasa dahaga. Namun demikian, si istri selalu setia melayani walaupun ia selalu disia-siakan oleh Sutan Barigin. Setelah selesai berkata-kata, nafas Sutan Barigin tersendat-sendat. Dan akhirnya, ia meninggal. Semoga ia pergi dengan tenang. Sepeninggal Sutan Barigin, amatlah susah ibunya Maryamin. Ia harus mencari upah untuk mendapatkan sesuap nasi. Begitu pula dengan Maryamin. Ia ikut ke sawah mencari upah membantu ibunya. Maryamin sudah beranjak dewasa. Sudah sepantasnya berkeluarga. Akhirnya, ibu menanyakan kepada Maryamin tentang pernikahan. Karena ada seorang pemuda yang memintanya. Aminuddin berkirim surat kepada Maryamin bahwasanya ia telah mendapat pekerjaan di Delhi, dan Maryamin pun membalasnya dengan sukacita. Selang beberapa saat, Aminuddin berkirim surat kepada ayahnya di kampung. Ia hendak meminta Maryamin untuk menjadi istrinya. Tetapi orang tuanya merasa Maryamin tidak pantas untuk anaknya Aminuddin. Akhirnya mereka meminta gadis dari Mara Siregar. Dan gadis itu adalah seorang anak kepala kampung. Derajatnya sama dan ia pun sangat cantik. Setelah semuanya beres, ayahnya pun segera mengirim kabar kepada Aminuddin yang isinya bahwa ia akan membawakan gadis itu kepada Aminuddin. Di Delhi, Aminuddin bersiap-siap menyambut kedatangan Maryamin dengan girang. Tetapi, siapakah yang dibawa oleh ayahnya? Keesokan harinya, Aminuddin mengirim surat kepada Maryamin. Ia hendak memberitahukan kejadian yang menimpa cinta mereka. Apakah yang terjadi dengan Maryamin? Hari-hari dilalui Maryamin dengan menyibukkan diri bekerja. 2 tahun sudah ia bekerja, tapi pada tahun ini ia akan berangkat ke Padang Sidempuan bersama seorang pemuda yang akan menikahinya. Sebenarnya ia tidak mau, tapi ibunya selalu membujuknya. Apa boleh buat? Setelah tiba beberapa hari di Medan, Maryamin pun tahu bahwa suaminya mempunyai penyakit yang sangat membahayakan. Apabila mereka berhubungan intim, tentulah Maryamin pun akan tertular penyakit itu juga. Pikiran Maryamin pun kacau. Menerima ajakan suaminya atau berhubungan intim, atau juga menolaknya. Akhirnya Maryamin memutuskan untuk menjaga badannya dari sentuhan suaminya dan menyuruh suaminya berobat dengan giat. Siksaan demi siksaan dirasakan Maryamin. Di saat malam, Maryamin diusir dari ranjang. Mau keluar, pintu kamar telah dikunci oleh suaminya itu. Mau tidur di lantai, lantai itu telah diguyur oleh air. Maryamin pun hanya bisa menangis. Tapi bila tangisan Maryamin terdengar, maka Maryamin dipukulnya.
Dan apabila ia merasa lelah untuk bangun, maka ia memukul Maryamin dengan tongkatnya. Karena Maryamin tidak kuat, keesokannya ia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kelakuan suaminya kepada polisi. Dan setelah itu, pengadilan berjalan. Kasibun hanya didenda Rp25.000 dan Maryamin pun dipulangkan ke kampungnya, ke kota Sipirok dengan membawa rasa malu karena ia tidak bisa memelihara rumah tangganya. Apa yang terjadi dengan Maryamin? Ia tidak ada di gubuk di pinggiran sungai itu. Mungkinkah ada di kampung A? Di kampung Ayah Aminuddin? Tidak. Ia tidak ada di kampung itu. Tapi kita lihat ke seberang jalan dari kampung Ayah Aminuddin. Lihatlah kuburan yang baru itu. Tanahnya masih merah. Itulah tempat Maryamin, anak Dara yang saleh itu, untuk beristirahat selama-lamanya. Dan di sanalah air mata itu kering karena suatu pun tak ada yang menyusahkan hati. Ajab dan sengsara ini telah tinggal di bumi, berkubur dengan jasad badan yang kasar itu. Adat menjodohkan dalam novel ini dicerminkan melalui tokoh Maryamin. Sudah jelas dari tadi beberapa dialog telah mencerminkan adat dalam novel ini. Maryamin dan Aminuddin memiliki kesamaan sebetulnya, bahwa mereka dijodohkan dengan orang yang tidak mereka cintai. Hal ini membawa kesengsaraan bagi Maryamin ketika ia menikah dengan Kasibun. Setiap hari Maryamin disiksa olehnya. Selain itu, adat menjodohkan atau kawin paksa dalam novel tersebut tidak seharusnya diterapkan dalam kehidupan. Sikap orang tua yang menjodohkan anaknya tanpa kesepakatan kedua belah pihak bukanlah keputusan yang tepat. Sebab manusia memiliki hak untuk berpendapat. Begitu pula dengan anak. Apa yang dikehendaki orang tua, belum tentu anak menyetujuinya. Jika orang tua tetap memaksa kehendaknya pada seorang anak, maka hasilnya kehendak itu akan menjadi hancur lebur. Seperti yang terjadi pada kisah Ajab dan Sengsara ini, karena orang tua yang menjodohkan Maryamin dengan Kasibun, kehidupan Maryamin sengsara. Dan novel ini merupakan novel dari Mirari Siregar yang cukup berpengaruh di angkatan 20. Mirari menuliskan di cerita Ajab dan Sengsara ini dengan sangat sengsara dan menyedihkan, sehingga terkesan sedikit kebahagiaan yang diceritakan dalam novel ini. Akhir cerita yang ditulis penulis ini membuat pembaca merasa iba dan sedih terhadap kisah Maryamin. Dari kisah yang dituliskan, Mirari memberi amanat yang implisit. Amanat itu tersimpan dalam peristiwa-peristiwa yang menyengsarakan Maryamin. Amanat tersebut seperti tidak boleh menyombongkan diri, adat untuk menjodohkan. Dari sini kita bisa mengetahui nilai-nilai dalam kehidupan yang begitu berarti. Nah, cukup sekian pembahasan dari novel Ajab dan Sengsara. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan tunggu review novel selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra.